Agustus 98 Kabupaten Kota Sumeneb. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas 2.3.A.6 modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mursidi, saya dari SDN Pajajaran 2 Sumeneb. Di sebelah kanan saya Febria Sri Fatona dari SDN Kebunan 1. Sebelah kiri saya Yuliana Astuti dari SDN Pandian 1 Sumeneb. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu As. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Bu As hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Iya, bagaimana kabar Pak Mursidi sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu As. Begini, saya mendatangi Bu As, saya akan berbicara santai bersama Bu As hari ini. Sesuai kita kemarin. Iya, terima kasih Pak. Saya sudah diingatkan ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin ya Pak ya, bahwasanya Pak Mursidi akan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching ya Pak ya, dengan menggunakan alur delta. Bapak juga akan berbicara dengan coaching dan saya yang akan menjadi pengamatnya ya Pak ya. Iya betul Bu. Harapannya nanti ketika saya laksanakan proses coaching, saya ikut dan teman saya jadi coaching. Harapannya nanti Bu As menemani saya, mendampingi saya selama proses coaching. Iya, baik kalau begitu kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Pak ya. Iya betul. Harapannya nanti dari penilaian tersebut saya bisa mengetahui apa kekurangan saya selama melaksanakan proses coaching. Iya. Baik, nanti kita akan memakai 3 kriteria penilaiannya Pak ya. Yang pertama tidak dilakukan, dan yang kedua itu dilakukan tapi tidak sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga itu dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Baik. Iya. Lalu kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Mursidi dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berpokok. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya, baik Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut ya Pak ya, secara spesifik yang mana yang akan Bapak kembangkan pada saat berobservasi nanti? Dan ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan itu, saya lebih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif selama proses coaching nanti. Iya, kira-kira indikator apa yang diharapkan oleh Pak Mursidi? Indikator keberhasilan Bu ya, dari mendengarkan aktif, yaitu yang pertama saya akan lebih banyak mendengarkan Bu selama proses coaching daripada berbicara. Dan yang kedua, saya akan menghilangkan asumsi yang tidak benar dalam diri saya. Dan yang ketiga, saya tidak akan melebeli coaching saya, baik itu sebelum coaching dan juga selama proses coaching. Apakah coaching saya itu cerewet, apakah coaching saya itu tertutup, saya akan menghilangkan label itu Bu. Dan yang keempat, saya tidak akan menaikkan pengalaman pribadi saya selama proses coaching. Itu 4 indikator keberhasilan dari mendengarkan aktif. Iya, baik Pak, semuanya sudah telah saya catat ya Pak ya. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bapak mencapai apa yang diharapkan di dalam pengembangan kompetensi coaching tersebut, ini sudah ada 4 ya, yang ada 4 indikator yang ingin Bapak kembangkan. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan proses coaching tersebut Pak? Insya Allah akan dilaksanakan hari ini Bu. Kebetulan saya sudah ada janji dengan Febri akan berbincang santai Bu terkait permasalahan yang dialami oleh beliau. Kita sudah janji dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan proses coaching dan Ibu As akan menjadi pesertanya nanti selama saya jadi coach. Baik. Setelah saya mengamati percakapan Pak Mursidi nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan ya. Mari sekarang kita ke sana Pak. Mari kita temui Ibu Febri.
Iya benar. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Febri hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Kabar siswa di sekolah gimana? Alhamdulillah tadi dari 26 siswa di kelas saya ada 1 orang sakit, ada 1 orang izin, kemudian ada 1 orang tidak masuk karena tanpa keterangan. Ternyata tadi di kelas itu ada 1 orang yang izin, 1 siswa yang sakit, dan 1 siswa yang berketerangan. Iya Pak, benar sekali. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan 3 ada yang tidak masuk hari ini, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya sudah bisa masuk kembali untuk belajar di kelas bersama. Ya, alhamdulillah, amin 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 ya rabbil alamin. Terima kasih Pak atas doa-doanya Pak. Sama-sama Bu Febri. Sesuai rencana kita kemarin, kira-kira hari ini kita akan bicara tentang apa ini? Iya, jadi hari ini saya sangat sedih sekali Pak, karena ada salah 1 siswa saya yang tidak masuk tanpa keterangan. Nah, jadi siswa tersebut sudah tidak masuk 2 hari Pak, yaitu kemarin dan hari ini. Jadi tanpa keterangan, tanpa pemberitahuan kepada sekolah. Saya sudah bertanya kepada siswa yang ada di kelas saya, terutama yang siswa yang rumahnya dekat dengan siswa tersebut. Ternyata dari siswa-siswa yang sudah saya tanyakan itu tidak ada pemberitahuan Pak, tidak ada informasi yang jelas. Kemudian saya juga sudah mencoba menelpon orang tuanya, tetapi pada saat saya menelpon di situ telepon tersebut tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu, seperti itu Pak. Ternyata yang ingin kita bicarakan kali ini ada salah 1 siswa Febri yang tidak masuk tanpa keterangan itu ya. Ketika Febri berusaha untuk menghubungi orang tuanya, ternyata telepon orang tuanya tidak aktif. Dan juga ketika Febri menanyakan kepada salah 1 temannya, ternyata juga tidak ada yang tahu ya kenapa si anak ini kok tidak masuk. Nah, mungkin apakah Febri mengetahui kira-kira kenapa anak ini kok tidak masuk selama 2 hari ini? Ya, jadi yang terjadi hari ini mengapa tidak masuk, saya masih belum tahu pasti Pak. Tetapi pada minggu yang lalu pernah siswa tersebut juga tidak masuk ke sekolah. Kemudian saya bertanya keesokan harinya pada siswa tersebut, kenapa kamu tidak masuk? Kemudian siswa tersebut mengatakan bahwa orang tuanya sakit pembekalan hati yang lumayan parah, kemudian dirawat di rumah sakit. Kemudian ibunya juga merawat bapak dari siswa tersebut, sehingga siswa tersebut itu tidak dapat memberikan informasi apa-apa kepada sekolah. Jadi tidak sempat mengirimkan tidak sempat telepon, tidak sempat mengirimkan WA atau mengirimkan surat seperti itu Pak. Ternyata untuk yang tidak masuk selama 2 hari ini Febri belum tahu pasti belum tahu alasannya kenapa tidak masuk. Hanya saja pada 1 minggu sebelumnya anak ini pernah tidak masuk juga 1 hari tanpa keterangan. Ternyata bapak si anak ini sakit pembengkakan hati, dirawat di rumah sakit, dan ibunya ini merawat bapaknya di rumah sakit, sehingga tidak sempat membuat surat dan juga tidak sempat untuk menghubungi Febri. Iya, seperti itu. Kenapa anaknya tidak masuk seperti itu. Nah, begini Febri, dari permasalahan yang dialami oleh anak tersebut di sekolah, apa harapan yang dimiliki oleh Febri terhadap anak tersebut? Ya, saya menginginkan agar siswa tersebut itu Pak, kalau misalkan tidak masuk, memberitahu Pak kepada sekolah, terutama kepada wali kelasnya. Baik itu misalkan tidak berupa surat, misalkan melalui chat WA juga tidak apa-apa. Misalkan bisa juga melalui telepon, itu juga tidak apa-apa. Yang penting ada pemberitahuan Pak dari siswa tersebut mengapa tidak masuk. Saya sebagai wali kelas itu merasa khawatir Pak, takut terjadi apa-apa pada siswa saya tersebut. Ini ternyata harapan yang dimiliki oleh Febri terhadap anak ini ketika dia tidak masuk, harapannya adalah memberi kabar ya, Iya, terhadap Febri selaku wali kelasnya, baik itu melalui chat WA atau telepon atau menghubungi atau mengabari teman sekelasnya bahwa dia tidak masuk. Ya, Iya, benar sekali Pak. Jadi harus ada pemberitahuan kepada saya.
dari harapan yang diinginkan oleh Bu Febri tadi, apa nih rencana yang akan dilakukan oleh Bu Febri agar harapan tersebut itu bisa tercapai? Ya, jadi yang pertama Pak, saya akan lihat dulu besok apakah siswa tersebut masuk atau tidak. Kalau misalkan besok siswa tersebut sudah masuk, saya itu akan melakukan percakapan dengan siswa tersebut. Saya akan memberikan pemahaman praktik. Saya juga akan menanyakan alasan mengapa siswa tersebut tidak masuk. Saya juga akan menerapkan budaya positif terhadap siswa tersebut. Yang kedua Pak, saya akan memberitahukan atau mengkomunikasikan hal ini kepada kepala sekolah saya, di mana kepala sekolah di sini adalah pemimpin tertinggi yang ada di sekolah saya. Otomatis segala sesuatu yang terjadi, permasalahan yang terjadi di sekolah saya, otomatis kepala sekolah juga untuk tahu. Kemudian yang ketiga, misalkan siswa tersebut besok tidak masuk ke sekolah, jadi ketika jam pulang sekolah anak sudah pulang semua, saya akan mengajak bapak kepala sekolah untuk mengunjungi rumah siswa tersebut, dan saya akan menanyakan kepada orang tuanya alasan mengapa siswa tersebut tidak masuk. Seperti itu Pak. Yang luar biasa rencana yang sudah dibuat oleh Febri, yaitu yang pertama Febri akan berbicara empat mata ya, berbicara dari hati ke hati terhadap anak tersebut. Jika besok sudah masuk, ingin menanyakan alasannya kenapa kau tidak masuk, dan harapannya dari bimbingan Febri si anak ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Dan yang kedua, Febri akan memberitahu kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah bahwa di kelas 6 itu ada 100 siswa yang tidak masuk, dan harapannya Febri nanti bisa melaksanakan rencana yang ketiga, yaitu akan mengajak kepala sekolah untuk melakukan home visit kepada rumah anak tersebut untuk menemui keluarganya, ingin menanyakan lebih lanjut kenapa kok bisa anak tersebut tidak masuk tanpa keterangan. Nah, dari tiga rencana yang sudah dibuat oleh Febri barusan, mungkin ada rencana lain nih yang ada di pikiran oleh Febri. Ya, benar sekali Pak Muslim. Jadi saya itu akan menanyakan kepada wali kelas 5, di mana wali kelas 5 ini sudah membersamai siswa tersebut selama 1 tahun sebelum siswa tersebut naik ke kelas 6. Jadi mungkin wali kelas 5 di sini memiliki catatan-catatan khusus mengenai karakter siswa tersebut, baik dari latar belakang keluarga siswa tersebut maupun lingkungan masyarakat yang ada di sekitar siswa tersebut. Seperti itu Pak. Ternyata rencana lainnya keempat yang akan dilakukan oleh Febri, yaitu akan berbicara dengan wali kelas sebelumnya Bu ya. Iya, ketika kelas 5 yang sudah membersamai anak tersebut kurang lebih 1 tahun di kelas 5. Harapannya dari mengambil informasi dari wali kelas tersebut, Febri bisa mengetahui lingkungan sekitar tempat anak tersebut tinggal, bagaimana kondisi orang tuanya, sehingga bisa menjadi pedoman bagi Febri dalam melaksanakan tindakannya. Nah, dari 4 rencana tersebut, mana skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Febri dari 4 rencana tersebut? Ya, jadi dari 4 rencana tersebut, yang pertama itu saya akan melihat apakah siswa tersebut masuk atau tidak terlebih dahulu. Jadi kalau siswa tersebut masuk, langsung saya akan menanyakan kepada siswa tersebut alasan mengapa siswa tersebut tidak masuk. Kemudian saya juga akan membangun komunikasi positif dengan siswa tersebut agar siswa tersebut dapat memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri atau kesadaran diri, agar siswa tersebut dapat menerapkan budaya positif. Jadi apabila tidak masuk, memberikan informasi kepada pihak sekolah, baik melalui surat atau chat di WA, telepon, maupun memberitahukan kepada teman di sekolahnya. Seperti itu Pak. Ya, ternyata secara prioritas dari 4 rencana yang sudah disampaikan oleh Febri, ternyata jika anak tersebut besok masuk ya di hari Senin, Febri akan berbicara 4 mata ya, dari hati ke hati terhadap anak tersebut, menanyakan kenapa Pak dia tidak masuk selama 2 hari tanpa keterangan, mungkin ada alasan dari penyebab dia tidak masuk. Harapannya nanti anak itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu nanti mengabarkan Febri selalu alasannya dari tidak masuk ya. Oke, nah siapa saja nih Bu yang akan dilibatkan terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Febri? Jadi yang akan saya libatkan, yang pertama otomatis ketika saya menanyakan kepada siswa tersebut, ya saya akan menanyakan langsung kepada siswa tersebut. Otomatis siswa tersebut yang akan saya libatkan.
Yang kedua, saya itu akan melibatkan, kalau siswa tersebut tidak masuk, saya akan melibatkan orang tua dari siswa tersebut, dan sekaligus saya akan melibatkan kepala sekolah di sini. Karena kepala sekolah di sini selaku pemimpin tertinggi yang ada di sekolah kami, di mana permasalahan ini terjadi di sekolah. Ternyata yang akan dilibatkan oleh Febri yaitu ketika anak tersebut besok masuk, berarti yang akan dilibatkan adalah siswanya langsung ya. Tapi ketika besok masih itu tidak masuk, yang akan dilibatkan oleh Febri yaitu orang tuanya langsung dan juga kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah. Karena ini permasalahannya terjadi di sekolah, tidak masuk tanpa kabar. Nah, dari rencana aksi yang sudah disampaikan oleh Febri dan siapa yang dilibatkan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan yaitu indikator keberhasilan dari rencana yang sudah disampaikan Febri tadi, apa indikator keberhasilannya? Ya, jadi indikator keberhasilan dari rencana atau upaya-upaya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya itu merasa berhasil ketika ada perubahan yang signifikan dari siswa tersebut. Jadi perubahan yang mengarah menjadi lebih baik. Misalkan ketika siswa tersebut tidak masuk, setidaknya ada pemberitahuan kepada saya. Tidak harus melalui surat, bisa juga melalui chat WA, bisa juga melalui telepon, bisa juga mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada temannya. Ataupun kalau misalkan semua cara tersebut tidak bisa, mungkin karena tidak memiliki paket data, apapun yang terjadi itu bisa minta tolong kepada tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Minta tolong tetangganya agar dapat menyampaikan kepada saya alasan mengapa siswa tersebut tidak masuk ke sekolah. Seperti itu, Pak. Jadi indikator keberhasilan dari rencana yang sudah disampaikan Febri tadi yaitu ketika anak tersebut sudah ada perubahan Ibu ya. Iya. Yang awalnya ketika tidak masuk tidak ada kabar, harapannya ketika memang dia masih tidak masuk, harapannya ada kabar terhadap Febri selaku wali kelas. Baik itu mengirim surat atau nelpon atau chat di WA atau memberikan informasi kepada teman sekelasnya, bahkan bisa diperbolehkan melalui tetangga terdekatnya memberitahukan bahwa dia tidak masuk dan disampaikan dengan alasannya. Betul ya? Iya, benar sekali, Pak. Oke. Alhamdulillah kita sudah di ujung perbincangan kita nih. Dari perbincangan santai kita mulai dari tadi, Bu, apa nih yang didapat oleh Febri? Ya, jadi yang sudah saya dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini, saya yang pertama mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Jadi saya mendapatkan beberapa solusi, yaitu saya bisa menanyakan langsung kepada siswa saya alasan mengapa siswa saya tersebut tidak masuk. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua saya akan ke rumah orang tua siswa tersebut bersama bapak kepala sekolah untuk menanyakan alasan mengapa siswa tersebut tidak masuk. Yang ketiga, saya dapat mengkomunikasikan, Pak, dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah di sini adalah pemimpin tertinggi yang ada di sekolah kami, di mana permasalahan itu terjadi di sekolah. Kemudian yang keempat, saya juga akan melakukan komunikasi dengan wali kelas 5 atau wali kelas sebelumnya, karena wali kelas 5 ini sudah membersamai siswa tersebut selama 1 tahun sebelum siswa tersebut naik ke kelas 6, di mana wali kelas 5 ini tentunya lebih tahu mengenai karakter siswa tersebut, juga latar belakang keluarga siswa tersebut dan lingkungan sekitar masyarakat siswa tersebut. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya, ternyata dari perbincangan santai kita kali ini Febri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Yaitu yang pertama, ketika anak tersebut masuk, Febri akan berbicara empat mata dari hati-hati. Jika memang keesokan harinya masih belum masuk, Febri akan melaksanakan rencana yang kedua, yaitu akan menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa ada permasalahan di kelas 6 dan akan mengajak beliau untuk melaksanakan pemvisit atau kunjungan ke rumah anak tersebut, ingin menanyakan kenapa si anak tersebut tidak masuk tanpa keterangan selama 2 hari. Dan juga rangkaian terakhir yang akan dilakukan oleh Bu Febri, yaitu Bu Febri akan menanyakan kepada wali kelas sebelumnya, yaitu wali kelas 5 yang secara selama 1 tahun ya sudah membersamai anak ini di kelas. Insyaallah sudah memiliki catatan terkait dengan latar belakang keluarganya dan juga lingkungan tempat dia tinggal.
Saya tidak sabar nih Bu, ingin mengetahui cerita dari Bu Febri. Harapan dari saya itu saya akan berdoa mudah-mudahan dari beberapa rencana yang sudah dilakukan oleh Bu Febri, harapannya mudah-mudahan anak tersebut sudah bisa berubah agar lebih baik lagi ketika tidak masuk bisa izin ke Bu Febri selaku wali kelas. Jadi tapi harapannya anak tersebut bisa masuk terus Bu, agar Ya, bisa amin, belajar amin bersama Pak. Bu Febri. Ya, terima kasih atas doanya Pak Musidi. Terima kasih. Sama-sama Bu Ya. Febri. Nah, kira-kira kapan nih kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan progres dari rencana yang sudah dilaksanakan oleh Bu Febri nanti? Ya, kemungkinan kita akan bertemu sekitar 1 minggu lagi Pak, Satu minggu setelah lagi, permasalahan ini dapat diatasi. Oke, jadi dalam waktu 1 minggu lagi saya akan menghubungi Febri nih, entah itu nanti melalui chat, nanti kita bertemu kembali entah itu di mana untuk mengetahui di mana progres yang sudah dilaksanakan oleh Febri dari percakapan kita. Ya, baik Pak, saya tunggu percakapan kita. Saya tunggu kabar dari Pak Musidi. Oke, terima kasih Febri atas percakapan kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mursidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mursidi? Alhamdulillah sehat Bu. Bu sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Pak Mursidi. Bagaimana hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dari Bu, sukses tanpa hambatan. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Mursidi. Iya. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat pelaksanaan proses coaching tadi, dan apa saja indikator tercapaian yang diharapkan dari proses coaching tadi? Tadi selama proses coaching, alhamdulillah saya melaksanakan coaching dengan menggunakan LPS Bu. Yang pertama itu tujuan, pokoknya saya tadi sama Febri itu menanyakan apa tujuan yang ingin dicapai dari percakapan santai kita tadi Bu. Dan yang kedua untuk identifikasi tadi ketika saya memberikan pertanyaan ke Bobok, saya bisa mengarahkan Febri untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh beliau, dan juga untuk R-nya itu rencana aksi dari serangkaian pertanyaan yang sudah saya ajukan, ternyata Febri bisa menemukan 3-4 solusi Bu dari permasalahan yang dia alami, dan juga dari pertanyaan yang saya sampaikan, alhamdulillah bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Febri dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah beliau sampaikan tadi. Dan juga selama proses coaching tadi saya mencoba mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mencoba mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti yang saya sampaikan ketika Pak observasi, saya sudah berusaha untuk lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Yang kedua juga saya sudah menghilangkan asumsi yang benar dalam diri saya. Yang ketiga juga saya tidak melebihi baik itu selama sebelum coaching dan juga selama proses coaching. Dan yang keempat, saya sudah tidak mengaitkan pengalaman pribadi saya selama proses coaching tadi. Iya. Baik. Jadi Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Pak ya, seperti yang kita harapkan. Ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Febri, juga sehingga Bu Febri itu juga dapat menemukan atau mendapatkan rencana aksi yang akan dia laksanakan. Selain itu juga Bapak sudah menemukan rasa tanggung jawab pada diri Bu Febri. Selain itu, agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik, Bapak sudah fokus terhadap masalah yang dihadapi oleh
Bu Febri tadi ya. Dengan Bapak itu sudah mendengarkan dengan aktif, sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh Bu Febri. Sangat luar biasa sekali yang sudah Pak Mursidi yang sudah Pak Mursidi lakukan. Dan untuk proses coaching hari ini, semoga Pak Mursidi sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi untuk kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Terima kasih doanya Bu As. Iya. Namun Pak, sebelumnya saya mau bertanya lagi ya. Kira-kira dalam proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini Pak, yang sudah dilaksanakan tadi? Ketika saya akan melaksanakan praktek coaching lagi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Iya, jadi kompetensi yang ingin Pak Mursidi dikembangkan dalam proses coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Pak Mursidi ambil untuk mengembangkan kompetensi tersebut Pak? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencari referensi Bu, baik itu observasi langsung TDP yang lain yang melaksanakan proses coaching, dan juga saya akan melihat di YouTube proses coaching yang menurut saya itu lebih bagus dari saya, agar saya bisa merefleksikan diri apa sih kekurangan saya selama proses coaching dan bisa membenahi kekurangan tersebut agar ketika saya melaksanakan proses coaching lagi bisa lebih baik lagi dari sekarang. Iya, sangat luar biasa sekali ya langkah-langkah yang akan Pak Mursidi ambil untuk meningkatkan kompetensi dari mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, kira-kira Pak, kapan itu akan dilaksanakan Pak? Insyaallah dalam waktu 2 minggu ini ya Bu ya, sekitar 2 minggu ini mudah-mudahan ada teman saya yang mau saya ajak untuk coaching. Insyaallah pasti ada Bu. Insyaallah dalam waktu 2 minggu ini saya akan mengabari Bu As untuk mendampingi saya selama proses coaching. Iya, baik. Saya siap untuk mendampingi Pak Mursidi dalam setiap pelaksanaan proses coachingnya ya. Saya tidak sabar untuk diajak kembali untuk mengobservasi setiap pelaksanaan coaching yang Pak Mursidi akan laksanakan. Siap Bu As, terima kasih Bu As ya. Terima kasih banyak sudah mendampingi saya selama proses coaching kali ini. Iya baik Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.